Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan laptop yang sudah hancur back casingnya. Ini laptop habis jatuh kena senggol, dibawa ke rumah dan dibawa ke bengkel-bengkel, divonis bahwa laptop ini adalah VGA atau IC yang retak. Karena keadaan sudah lepas semua atau sudah copot semua, sudah hancur semua pada casing, maka proses pembukaan pada casing sangat gampang dan mudah. Yang jadi keluhan pemiliknya ini, beliau pemiliknya adalah terkait LCD hitam, karena divonis atau diprediksi oleh bengkel bahwa ini kabel ini adalah VGA, jalur VGA-nya. Setelah saya cek, yaitu ternyata ada kondisi pada kabel fleksibel. Akhirnya untuk mencoba LCD hidup atau mati, suruh belikan kabel fleksibel. Karena sebagian kabel fleksibel yang ada di mainboard itu kondisinya adalah banyak yang putus. Selanjutnya kita proses ini uji coba pada LCD, maksudnya pada komputer, pada laptop dicoba, ditekan-tekan pun tidak ada reaksi walaupun casannya dipasang, tapi indikator lampu hidup. Saya cek kabel fleksibel banyak yang putus, tidak tahu kenapa. Kalau saya pribadi dapat sudah hancurnya. Setelah dilihat-lihat, banyak kabel, khususnya kabel fleksibel yang menuju LCD banyak yang putus. Kurang lebih ada 3 biji yang sudah putus. Maka untuk mengecek kabel tersebut atau mengecek LCD yang ada di Asus K43U, saya bilang ke orangnya, belikan mas kabelnya, belikan kabel fleksibel untuk mencoba LCD-nya. Akhirnya orangnya berangkat beli sambil menunggu, karena beberapa kabel saya sampaikan banyak yang putus. Ada kurang lebih 3 biji yang putus. Kurang tahu kata orangnya, yang penting saya bawa hancurnya. Ini orangnya sudah dapat kabel fleksibel yang baru. Nanti proses selanjutnya pemasangan fleksibel. Tunggu bagaimana cara proses pemasangan fleksibel yang benar, yang sesuai, biar tidak terjadi ini konsleting ataupun putus lagi, atau biar awet. Ya, sebelum proses pemasangan fleksibel pada LCD, semua yang mengandung strom DC, baik cas, baterai, biar tidak ada terjadi yang tidak diinginkan pada mainboard, komputer atau mesin, maka semuanya dibuka. Casan dibuka, baterai dibuka, dan juga mempersiapkan untuk menguji LCD hidup atau mati. Dengan cara saya menyuruh pada pemiliknya untuk membeli kabel fleksibel. Ini mulai pembukaan baterai saya buka dulu, biar tidak terjadi konsleting pada mainboard atau hal-hal yang tidak diinginkan, takut tambah rusaknya pada mainboard. Saya buka semua. Ini kan kondisi casing di atas pada hancur semua. Sekarang proses pembukaan casing LCD. Karena LCD-nya sangat rentan dengan masalah
sangat rentan, kadang kening cukil, kening sedikit berat, kening sedikit kadang pas mati. Cara bukanya kita hati-hati melihat kondisi LCD. Biasanya di laptop itu ada dari 4 sisi ada more yang butuh dibuka dulu. Yang selanjutnya setelah more dari 4 sisi dibuka, maka casing bisa dibuka dengan pelan-pelan, ya dengan alat yang bisa menjaga rusaknya LCD, baik menggunakan mika kecil tipis, tapi saya punya alat mungil, yaitu sendoknya es krim untuk membuka LCD baik HP, laptop yang bersifat rentan dengan masalah. Saya selalu menggunakan itu mika miliknya es krim. Saya manfaatkan saya manfaatkan alat es krim, jangan pernah menggunakan besi kayak sumpit, kayak obeng, kayak ya gunting atau yang lain, karena LCD sangat rentan untuk rusak. Dan menjaga kerusakan tersebut, maka kita memerlukan kehati-hatian. Untuk mempersiapkan, saya sudah siap alat sendok es krim kecil ini untuk membuka LCD. Lalu proses pembukaan LCD kan saya sudah bilang dari awal. Tahap pertama yaitu pembukaan strom, yang kedua sekarang dilanjut dengan proses pembukaan tutup LCD menggunakan alat sendok es krim biar tidak rusak pada LCD. Dan sebelum menjungkil casing LCD, membuka casing LCD, semuanya dikoreksi moran yang dari 4 sisi tersebut, karena Asus K43U itu hanya 2 more, maka cukup dibuka 2 saja. Lanjut pembukaan. Ini sudah mulai membuka karena dari awal sudah bilang, karena protol cara bukanya tidak sulit, gampang. Lanjut setelah dibuka casing depan, kita proses pemasangan nanti. Setelah dilihat-lihat masih ada 4 sisi more, saya sudah bilang lagi, ini pembukaan more di pojok kanan atau pojok kiri, samping kanan bawah, samping kanan bawah, samping kanan atas juga dibuka, jangan lupa. Semuanya dibuka dengan hati-hati biar tidak terjadi kerusakan pada LCD. Mulai pembukaan more, kita mulai dengan obeng kecil. Ini sudah siap yang mau dipasang, yang lama kita buka baru ganti yang baru. Kita lanjut pembukaan more dengan cara pelan-pelan. Kita menggunakan obeng HP. Dengan cara pelan-pelan kita buka ini biar tidak terjadi kerusakan pada LCD. Kita mulai pembukaan more obeng dengan obeng HP tersebut. Lanjut. Nah, setelah dibuka more-nya, ternyata terbuka back casing belakang. Kita mulai pembongkaran kabel fleksibel yang rusak juga dengan pelan-pelan, menjaga ini rusaknya konektor yang menempel pada LCD, juga yang menempel pada kamera laptop, ataupun kabel fleksibel yang menempel pada mainboard. Seperti itu. Kita buka, kita sudah siap yang baru. Lanjut kita membuka yang lama. Tunggu sebentar. Ini kondisi yang baru yang telah beli di Jember atau di mana saya tidak paham, pokoknya beli katanya di toko. Ini masih posisinya baru.
masih sigel semua. Sedangkan ini menuju soket yang pin 40 menuju LCD, jumlahnya 40 digit, dimasukkan LCD yang satu soket satunya dimasukkan ke mainboard laptop, yang kecil dimasukkan ke kamera laptop. Jangan lupa cara juga bukanya harus pelan-pelan, menjaga kerusakan pada komponen yang ada. Ternyata gampang cara bukanya. Lanjut, kita buka tahap selanjutnya yang menempel pada LCD. Kita buka secara pelan-pelan. Setelah dibuka semuanya, juga kita buka pada fleksibel pada mainboard. Juga itu tinggal copot, itu ada hitam biar tidak ada konsleting oleh perusahaan, dikasih tempat yang nongol sedikit biar tinggal cabut itu. Kalau dilihat secara dekat itu 1, 2, 3 kabelnya putus 3, maka saya sudah pastikan bahwa ini bukan VGA yang error atau bukan IC VGA atau pada jalur HDMI. Saya positifkan bahwa ini adalah kabel LCD karena putus. Tuh, kita buang yang lama, singkirkan yang lama, kita pasang yang baru. Mulailah pemasangan yang baru dengan serapi mungkin, juga dengan pelan-pelan biar tidak terjadi kerusakan putus dalam ataupun yang lain pada kabel fleksibel LCD laptop K34U ini. Mulai pemasangan jalur pada kamera LCD laptop. Cek itu, kita pasang soketnya dengan pelan-pelan dan hati-hati, karena kalau pas ada konsleting yang jelas atau protol atau gimana, bukan tambah hidup malah tambah mati. Makanya dengan itu hati-hati. Juga merapikan kabel fleksibel tidak putus dalam. Saya jarang menggunakan isolasi ataupun yang lain, tapi menggunakan itu istilahnya ya, alat untuk penutup luka itu kita tempel pakai isolasinya, alat penutup luka itu. Juga tidak lupa pada fleksibel yang menempel ke LCD, situ juga ada isolasi yang ikutannya fleksibel. Tidak usah dirusak, tidak usah dipotong, kita buka juga keledek pelan-pelan, kita pasang serapi mungkin isolasi yang menempel ikutannya fleksibel, kita pasang serapi mungkin sesuai dengan tempat yang sudah disediakan oleh perusahaan itu. Selanjutnya juga tidak lupa untuk menambah isolasi yang dari itu alat luka itu. Seperti itu. Juga semuanya pada kabel yang di samping yang menempel pada casing belakang LCD juga dirapikan sesuai tempat yang ada. Untuk biar tidak goyang kabel fleksibel, kita juga kasih isolasi yang dari bahan untuk luka itu. Setelah demikian kita semua terpasang dengan rapi, sudah pada tempatnya serapi mungkin, kabel-kabel semuanya terpasang, kotoran juga dibuang biar tidak goyang, juga ditambahkan semua isolasi yang ada. Kalau goyang nanti ada konsleting atau gambar kurang fokus atau yang lain. Setelah terpasang dengan rapi seperti ini, kita cek dulu kabel-kabelnya semuanya. Yang kurang rapi dirapikan, yang kurang isolasi ditambah, tapi tidak pakai isolasi yang biasa, tapi pakai isolasi yang dari
bahan itu tempat luka yang harganya 500. Lanjut pemasangan fleksibel pada mainboard di depan. Selanjutnya setelah terpasang semuanya dengan rapi dan mor pada pojok sudah terpasang dari 4 sisi, sekarang sudah melakukan pemasangan yang fleksibel yang baru, maka kita lihat uji coba hasil dari pemasangan kabel fleksibel pada LCD Asus K43U ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Walaupun tidak dipasang baterainya, bisa dicoba seperti apa nanti hasilnya. Kita lihat bersama-sama. Lanjut untuk uji coba, walaupun tidak dirapikan, cuman uji coba dulu hasilnya kayak apa. Kita hidupkan, kita pasang cas untuk ini, untuk menghidupkan. Walaupun jika tidak menggunakan ini baterai, maka lampu indikator tidak hidup. Coba kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Setelah dihidupin, muncul hidup dengan normal. Terima kasih kepada semua teman-teman telah menonton channel ini.